Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia mendengarkan cahaya kehidupan, yang setia nonton video-video cahaya kehidupan, dan tentunya yang sudah setia untuk membagikan semua video cahaya kehidupan ke banyak orang lainnya, ke teman-teman Anda, ke status WA Anda, ke Facebook, dan sebagainya. Itu berarti Anda juga turut membantu menyebarkan kebaikan kepada banyak orang, turut membantu mencerdaskan bangsa ini yang selama ini terjebak dengan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yang penuh dengan mistis, kemudian aneh-aneh dan sebagainya. Saatnya bangsa ini berubah untuk membuat manusianya menjadi lebih cerdas dan tentunya lebih maju lagi. Bangsa lain sudah sibuk pergi ke bulan, sudah sibuk buat mobil listrik, sudah sibuk buat apapun juga gitu ya, buat nuklir dan sebagainya. Di kita masih sibuk mencari babi ngepet, kemudian pesugihan dan hal-hal lain yang sebetulnya itu sengaja dibuat oleh dulu waktu penjajahan untuk pembodohan kepada bangsa kita. Jadi buat Anda yang sekarang sibuk mencari hal-hal seperti itu, berhenti saja, Anda buang-buang waktu dan nanti Anda jadi kecewa ketika Anda sudah semakin senior gitu ya, usianya bertambah banyak, Anda belum punya apa-apa, belum punya tabungan, belum punya rumah dan sebagainya. Karena itu Anda harus dengarkan catatan harian, Anda tonton semua video cahaya kehidupan dan Anda terapkan. Kenapa? Di Cahaya Kehidupan channelnya memberikan informasi, memberikan pencerahan, dan tentunya membuat Anda untuk sadar bahwa ini loh manusia, inilah yang harusnya dikerjakan sebagai manusia dalam hidup ini. Karena faktanya banyak orang nyebutnya diri manusia, tapi tidak sadar bahwa dia manusia. Butuh kesadaran, butuh dibangunkan, butuh ditampar sedikit gitu ya, untuk membuat bahwa sadar bahwa dirinya adalah manusia. Manusia yang gimana? Manusia yang mau menggunakan potensi dirinya. Manusia yang mampu menggunakan kemampuan dirinya, bukan manusia yang hanya hidup bergerak tanpa tujuan, bergerak tanpa arah, kesana kemari, diombang-ambingkan oleh kehidupan ini, diombang-ambingkan oleh doktrin yang tidak jelas di luar sana. Banyak orang tidak punya tujuan hidup, banyak orang tidak tahu hidupnya harus ngapain. Kenapa? Karena dari kecil tidak ada yang menyadarkan bahwa hidup itu harus diarahkan, harus diatur, dan harus digerakkan. Inilah kenapa orang kaya di negeri ini sedikit sekali. Orang yang punya tabungan minimal 2 miliar sedikit sekali. Kenapa? Karena faktanya banyak orang tidak jelas, tidak tahu kemana arah tujuannya, dan akhirnya apa? Mudah sekali ikut sana, ikut sini, ikut yang banyak, dan sebagainya. Sekarang coba Anda pikirkan, ketika di sebuah hotel, ruangan yang bagus itu banyak atau sedikit? Sedikit. Di kereta api, ada kereta api yang luxury itu sedikit. Bahkan ketika saya naik kereta api luxury itu, ketika ke Jakarta, bolak-balik Jakarta Surabaya gitu ya, penumpangnya hanya sedikit. Dari berapa kursi itu ya? Terisi hanya 1, 2, 3 orang, saya pernah paling banyak itu. Hanya 3 orang, 5 orang, pernah 5 waktu itu. Sedikit sekali. Sementara yang kelas lainnya banyak. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang kaya itu sedikit. Tapi saya juga lucu, kenapa orang ikut golongan yang banyak? Kenapa tidak mau ikut golongan yang sedikit? Bukankah yang sedikit itu enak? Ada namanya VIP, very important person, VVIP, very gitu ya. Sedikit. Orang takut ketika masuk golongan sedikit. Kenapa? Menganggap yang banyak itu benar, padahal salah. Yang banyak itu belum tentu benar. Yang banyak itu penuh dengan kepadatan, penuh dengan kemacetan. Ngapain Anda sibuk masuk ke golongan orang yang banyak? Berpindahlah ke golongan orang sedikit. Orang-orang yang berpikir di atas rata-rata, orang-orang yang mau mengganti semua pola pikirnya menjadi pola pikir yang baru, pola pikir yang nyaman, pola pikir yang mudah dan menyenangkan. Faktanya, banyak orang tidak sadar kalau dirinya sedang dikendalikan oleh orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sedang digerakkan oleh orang lain. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana dia menggunakan pikirannya dengan benar. Hari ini tadi saya memberikan
kelas AMC online ke seorang bapak gitu ya, dari Nigeria. Kerjanya di Nigeria, orang Indonesia kerja di sana gitu ya. Dia di bagian oil, jadi kerjanya di sana. Kemudian ketika dia nonton Cahaya Kehidupan, dia merasa bahwa sepertinya saya takut dengan atasan saya takut dengan bos saya. Lalu ketika tadi dia belajar, oh kalau gitu boleh saya balik. Toh sudah belajar alfa telepati, sudah belajar menggunakan virtualnya, sudah belajar bagaimana mempengaruhi orang. Dia bisa membalik itu. Nah, ini sebuah sebuah pencerahan, sebuah kesadaran yang dibutuhkan untuk menjadi lebih tinggi lagi. Dengan memahami rumus-rumus di AMC, tentu orang menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk mempengaruhi atasannya, mempengaruhi siapapun, karena ya emang itu bisa. Makanya bahaya buat Anda yang punya bisnis, yang Anda punya staf banyak, punya anak buah, tapi Anda belum belajar AMC, sementara anak buah Anda nanti keduluan belajar AMC-nya, seperti si bapak tadi gitu ya. Anda dipengaruhi oleh anak buah Anda. Kesadaran, keberanian untuk seperti tadi itu memang butuh ilmu, butuh senjata, butuh jurus-jurus. Dalam dunia persilatan, semakin tinggi jurusnya, semakin pede orangnya, ya kan? Kenapa? Dia tahu bahwa, oh pakai jurus ini, oh saya seperti ini. Itu butuh jurusnya makin tinggi, makin sakti, makin pede. Ketika jurusnya masih biasa saja, akhirnya tidak pede. Berarti boleh saya mengatakan bahwa orang yang tidak pede itu, orang yang minder itu, orang yang tidak penuh percaya diri itu karena dia tidak tahu jurus-jurusnya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu kesaktian-kesaktiannya. Coba dia tahu, pasti pede sekali. Makanya ketika saya pernah buat tulisan bahwa untuk membuat percaya diri bukan butuh motivasi yang teriak-teriak, bukan butuh sesuatu yang lompat-lompat, tapi butuh sadar bahwa dirinya manusia, butuh menyadari bahwa saya manusia punya pikiran yang bisa saya olah, yang bisa saya gunakan sebagai senjata, sebagai kesaktian untuk mencapai apapun yang saya inginkan. Tuhan sudah ngasih kita pikiran, Tuhan sudah ngasih kita kepala, dan itu memang harus digunakan. Kalau tidak menggunakan, tidak digunakan, itu namanya menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Ketika orang tidak mau belajar bagaimana mengenali pikiran dengan benar, maka jadinya hidupnya tidak terarah. Itulah kenapa banyak bukti kelas AMC yang hidupnya penuh keajaiban. Tadi saya baca gitu ya di grup Telegram AMC, ada yang dia sharing bahwa dia dapat hadiah dari atasannya, bahkan katanya dulu atasannya galak, tapi ketika dia lakukan alfa telepati, tiba-tiba atasannya ngasih bonus. Bagi teman-temannya dia itu dianggap aneh, kok bisa ya si bapak itu ngasih kamu hadiah. Nah, ini bagi orang lain keajaiban. Bagi orang-orang yang sudah memahami AMC, ya sudah tahu rumusnya, tinggal dipakai saja. Kemudian itu hasil dari memahami jurus-jurusnya, memahami rumus-rumusnya, dan itu semuanya hasil dari pengolahan pikiran dengan benar. Sehingga ketika belajar AMC dibilang mahal, sepertinya Anda kurang piknik gitu ya. Karena apa? Dengan memahami ilmu AMC, Anda bayarnya sekali, Anda bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar, berlipat-lipat dari biaya yang Anda keluarkan. Itu namanya investasi yang sesungguhnya, investasi yang menarik dan sangat luar biasa. Sudah dibuktikan, dan tinggal Anda, apakah Anda mau diam saja ataukah Anda mau berani untuk masuk ke golongan orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menikmati keajaiban setiap saat. Resapi ini dan sadari. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.